Bagaimana rasanya menjadi seorang ayah, tapi tak pernah diakui oleh anak sendiri. Raka baru saja mengetahui bahwa Kenzo adalah darah dagingnya. Tapi, bisakah ia mengisi kekosongan bertahun-tahun yang telah hilang? Perlahan, tembok di antara mereka mulai runtuh. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa menjadi keluarga utuh kembali? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah penuh haru ini. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Raka adalah seorang pria mapan berusia 35 tahun yang menjalani hidupnya dengan tenang sebagai pengusaha sukses. Ia memiliki segalanya, rumah mewah, bisnis yang berkembang, dan kehidupan sosial yang baik. Namun, suatu hari, telepon dari seorang wanita dari masa lalunya mengubah segalanya. Suara di seberang sana terdengar ragu, tetapi akhirnya ia berkata dengan jelas, "Raka, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Anak kita, dia ada di luar sana." Raka terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengira semua sudah selesai bertahun-tahun lalu ketika ia dan wanita itu berpisah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia memiliki seorang anak yang selama ini hidup tanpa dirinya. Wanita itu, Siska, mantan kekasihnya yang dulu ia tinggalkan karena kesalahpahaman, menjelaskan bahwa ia hamil saat mereka berpisah. Saat itu, Siska memilih untuk tidak memberitahu Raka karena luka yang terlalu dalam. Ia membesarkan anak itu seorang diri, berharap Raka tak perlu lagi masuk ke dalam kehidupannya. Namun, keadaan berubah. Anak mereka, yang kini berusia 10 tahun, mulai bertanya tentang ayahnya. Siska tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, dan akhirnya ia menghubungi Raka dengan perasaan campur aduk. "Aku tidak meminta apapun darimu," kata Siska. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dia ada. Jika kamu ingin menemuinya, itu pilihanmu." Raka merasa dunianya berputar. Dalam sekejap, hidupnya yang stabil dan terencana berubah menjadi penuh kebingungan. Ia tidak pernah berpikir akan menjadi seorang ayah, apalagi untuk anak yang sudah berusia 10 tahun. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Seperti apa anak itu? Apakah ia menyerupai dirinya? Apakah anak itu akan menerimanya jika ia datang? Raka tahu ia harus mengambil keputusan. Dan cepat. Ia tidak bisa berpura-pura tidak mendengar kabar ini. Bagaimanapun juga, anak itu adalah darah dagingnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap sambil memikirkan percakapan dengan Siska. Pikirannya bercampur aduk antara keterkejutan, kebingungan, dan rasa bersalah. Selama ini, ia hidup tanpa memikirkan masa lalunya, tanpa pernah tahu bahwa di suatu tempat, ada seorang anak yang membawa darahnya, tumbuh tanpa sosok ayah. Bagaimana jika anak itu membencinya? Bagaimana jika ia terlambat untuk menjadi bagian dari hidupnya? Keraguan itu terus menghantuinya. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk menghubungi Siska. Tangannya sempat gemetar sebelum akhirnya ia menekan tombol panggil. Saat Siska menjawab, Raka menarik napas panjang. "Aku ingin bertemu dengannya," katanya dengan suara mantap. Di seberang sana, Siska terdiam sejenak sebelum menjawab, "Baiklah, tapi jangan berharap dia akan langsung menerimamu. Dia tidak tahu apa-apa tentangmu." Raka mengerti. Ia tidak bisa datang begitu saja dan berharap anak itu langsung menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa hari kemudian, Siska mengirim pesan, memberi tahu tempat dan waktu pertemuan. Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat membaca pesan itu. Ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana harus bersikap. Namun, satu hal yang pasti, ia harus melihat anaknya, harus mengenalnya. Entah bagaimana, ia merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa ia hindari lagi. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Raka mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, berusaha tampil rapi tapi tetap santai. Tangannya sedikit berkeringat saat ia menggenggam setir mobilnya. Hatinya berdebar kencang, memikirkan bagaimana pertemuan ini akan berjalan. Ia tahu tidak bisa mengharapkan keajaiban. Anak itu tidak akan langsung menerimanya sebagai ayah. Namun, setidaknya, ia harus mencoba. Mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil yang telah disepakati bersama Siska.
Ia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Di sudut ruangan, ia melihat Siska duduk di meja dekat jendela, ditemani seorang anak laki-laki yang sedang menikmati segelas jus jeruk. Jantung Raka terasa berhenti sejenak. Anak itu, wajahnya begitu familiar. Mata tajamnya, garis wajahnya, bahkan cara ia duduk dengan tangan di atas meja, semuanya mengingatkan Raka pada dirinya sendiri. Siska menoleh dan memberi isyarat agar Raka mendekat. Dengan langkah hati-hati, Raka berjalan ke arah mereka. "Hai," sapanya pelan. Mencoba tersenyum meski hatinya berdebar kencang. Anak itu mengangkat kepalanya, menatap Raka dengan ekspresi bingung. "Ini siapa, Ma?" tanyanya polos. Siska tampak sedikit canggung sebelum menjawab. "Dia, seseorang yang ingin mengenalmu." Raka merasa tenggorokannya mengering. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin mengenalkan dirinya, tapi ia takut. Takut mengecewakan, takut tidak diterima. Namun, saat anak itu menatapnya lebih lama, ada sesuatu di matanya, sebuah rasa penasaran yang mungkin menjadi awal dari segalanya. Raka duduk perlahan di depan anak itu, merasa canggung sekaligus gugup. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan siapa dirinya, tetapi lidahnya terasa keluh. Anak laki-laki itu masih menatapnya dengan mata penuh tanya, seakan mencoba mengenali sosok asing yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Siska tampak ragu, tetapi akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Kenzo, ini Raka, dia adalah ayahmu." Kata-kata itu menggema di kepala Raka. Ayah, sebuah kata yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan disematkan padanya. Kenzo tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Raka tanpa ekspresi yang jelas. "Ayah," ucapnya lirih. Seakan kata itu terdengar asing di telinganya. Raka tersenyum kecil, mencoba menghilangkan jarak di antara mereka. "Ya, aku ayahmu," katanya pelan. Ia ingin mengulurkan tangan, tetapi takut reaksinya akan membuat Kenzo semakin menjauh. Anak itu menunduk, menggenggam gelas jusnya lebih erat. "Kenapa baru datang sekarang?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, membuat Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan semuanya dalam satu kalimat? Siska mencoba menenangkan suasana. "Kenzo, ayahmu baru tahu tentang kamu. Dia ingin mengenalmu lebih baik." Kenzo menatap ibunya, lalu kembali menatap Raka. "Kalau begitu, kenapa kamu meninggalkan Mama dulu?" Suara Kenzo terdengar pelan, tetapi penuh dengan luka. Raka merasakan sesuatu menghantam hatinya. Ia tidak pernah tahu anaknya menyimpan perasaan seperti ini. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa perjalanannya untuk mendapatkan hati anaknya tidak akan mudah. Tapi, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Ia ingin menjadi bagian dari hidup Kenzo, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Pertanyaan Kenzo menggantung di udara, menyisakan keheningan yang menyesakan. Raka menatap anaknya dengan perasaan bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Ia ingin menjelaskan, tetapi bagaimana? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa semua ini bukan kesalahannya sepenuhnya? Bahwa ia bahkan tidak tahu tentang keberadaan Kenzo. Namun, di mata seorang anak, yang terlihat hanyalah kenyataan bahwa ayahnya tidak pernah ada di sisinya selama 10 tahun. "Ayah tidak pernah meninggalkan kamu," kata Raka akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. "Ayah tidak tahu bahwa kamu ada. Kalau ayah tahu, ayah tidak akan membiarkan kamu tumbuh tanpa ayah." Kenzo mengerutkan kening. Ekspresinya tetap sulit ditebak. Ia tampak ingin mempercayai kata-kata itu. Tetapi di sisi lain, luka yang ia rasakan selama ini tidak bisa hilang begitu saja. "Mama pernah bilang ayah orang baik. Tapi kalau ayah orang baik, kenapa ayah tidak mencari kami?" Siska menunduk, seolah memahami betapa sulitnya situasi ini bagi keduanya. "Kenzo, Mama yang memutuskan untuk tidak memberitahu ayahmu dulu. Mama takut ayahmu tidak menginginkan kita," katanya dengan suara pelan. Raka menatap Siska. Ada perasaan marah sekaligus sedih dalam dirinya. Tapi sekarang bukan waktunya menyalahkan siapapun. Yang terpenting adalah bagaimana ia bisa mendapatkan hati Kenzo. "Boleh ayah mencoba mengenal kamu?" tanya Raka dengan hati-hati. Kenzo terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk kecil. Itu bukan persetujuan penuh, tapi setidaknya, itu adalah awal yang bisa Raka pegang.
Setelah pertemuan itu, Raka tidak bisa berhenti memikirkan Kenzo. Tatapan anaknya yang penuh kebingungan, suaranya yang lirih namun menyimpan luka. Semua itu mengusik hati Raka. Ia sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Kenzo butuh waktu untuk menerima kehadirannya. Tapi, Raka tidak ingin menyerah. Ia ingin menjadi ayah yang seharusnya hadir dalam hidup anaknya sejak dulu. Maka, ia memutuskan untuk mulai perlahan. Satu langkah kecil dalam mengenal Kenzo. Keesokan harinya, Raka mengirim pesan pada Siska. Bolehkah aku mengajak Kenzo jalan-jalan? Aku ingin menghabiskan waktu dengannya. Siska tidak langsung menjawab, membuat Raka semakin gelisah. Namun, beberapa jam kemudian, pesan balasan datang. Aku akan bertanya pada Kenzo. Jika dia mau, aku akan menghubungimu lagi. Raka menggenggam ponselnya erat. Ia tahu Kenzo mungkin masih ragu. Tapi setidaknya, anak itu diberi pilihan. Malam itu, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Ia menunggu dengan harap-harap cemas. Berharap Kenzo memberinya kesempatan. Keesokan harinya, Siska mengirim pesan singkat. Kenzo setuju. Tapi dia bilang tidak mau pergi sendirian denganmu. Aku akan ikut. Raka tersenyum kecil membaca pesan itu. Meskipun bukan jawaban sempurna, ini sudah cukup baginya. Ia akan mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan dengan anaknya. Hari itu juga, ia menyiapkan rencana, tempat yang menyenangkan, aktivitas yang bisa membuat Kenzo nyaman. Dan yang terpenting, kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupnya. Raka memilih taman hiburan sebagai tempat pertemuan mereka. Ia berharap suasana yang ceria bisa membuat Kenzo lebih rileks. Saat ia tiba di pintu masuk, ia melihat Siska dan Kenzo sudah menunggu. Kenzo mengenakan kaos biru dengan gambar superhero. Tangannya menggenggam erat tangan ibunya. Saat melihat Raka, anak itu hanya menatap sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Hati Raka mencelos, tapi ia tetap mencoba tersenyum. Hai, Kenzo. Sapanya pelan. Kenzo hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan masuk, Raka mencoba berbicara dengan Kenzo. Tapi anak itu hanya menjawab singkat atau malah diam. Ia tidak tahu harus merasa sedih atau maklum. Ini memang baru pertemuan pertama mereka setelah kebenaran terungkap. Butuh waktu untuk Kenzo bisa merasa nyaman dengannya. Kamu suka naik roller coaster? Tanya Raka akhirnya. Berusaha mencairkan suasana. Kenzo menoleh sejenak, lalu menggeleng. Aku lebih suka rumah hantu, katanya lirih. Jawaban itu membuat Raka tersenyum. Setidaknya, itu adalah kemajuan. Kenzo akhirnya berbicara lebih dari satu kata. Mereka pun masuk ke wahana rumah hantu. Saat suara mengerikan dan efek cahaya mulai menyala, Kenzo tampak sedikit tegang. Tanpa sadar, ia meraih tangan Raka, menggenggamnya erat. Raka terkejut, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya membiarkan Kenzo menggenggam tangannya selama mereka berjalan di dalam wahana. Hatinya menghangat. Ini mungkin langkah kecil, tapi bagi Raka, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan ia miliki, ikatan dengan anaknya sendiri. Setelah keluar dari rumah hantu, Kenzo dengan cepat melepaskan genggaman tangannya dari Raka, seolah menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Wajahnya sedikit memerah, dan ia segera berlari kecil mendekati Siska. Raka hanya tersenyum melihatnya. Ia tidak ingin memaksa, tetapi momen kecil tadi memberinya harapan. Setidaknya, Kenzo sudah mulai menunjukkan sedikit kepercayaan. Seru, tanya Raka sambil berjalan di samping mereka. Kenzo mengangguk pelan. Lumayan. Jawabnya singkat. Mereka melanjutkan ke beberapa wahana lain. Raka berusaha lebih banyak mengamati Kenzo. Bagaimana anak itu tertawa kecil saat memenangkan permainan lempar bola. Bagaimana matanya berbinar saat melihat es krim. Dan bagaimana ia sedikit lebih rileks saat berbicara dengan ibunya. Raka menyadari bahwa selama ini, ia telah melewatkan begitu banyak momen berharga. Ia tidak pernah melihat Kenzo belajar berjalan. Tidak mendengar kata pertamanya. Tidak ada saat ulang tahun pertamanya. Pemikiran itu membuat hatinya terasa sakit. Saat hari mulai sore, mereka duduk di bangku taman sambil menikmati camilan. Kenzo, lain kali kita bisa jalan-jalan lagi kalau kamu mau, kata Raka hati-hati.
Kenzo tidak langsung menjawab, hanya menatap ke arah lain sambil menggigit rotinya. Siska menatap anaknya dengan lembut, lalu berkata, "Itu terserah kamu, sayang." Setelah beberapa saat hening, Kenzo akhirnya berkata pelan, "Mungkin itu bukan jawaban yang pasti, tapi cukup bagi Raka. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertamanya untuk masuk ke dalam kehidupan anaknya." Sejak pertemuan di taman hiburan, Raka semakin sering menghubungi Siska untuk bertanya tentang Kenzo. Ia ingin tahu makanan favoritnya, hobi yang disukainya, bahkan kebiasaannya sebelum tidur. Siska awalnya ragu, tetapi melihat kesungguhan Raka, ia mulai memberinya sedikit demi sedikit informasi. Raka mulai mengirim hadiah kecil, bukan sesuatu yang mahal, tapi hal-hal sederhana seperti buku cerita favorit Kenzo atau mainan yang sesuai dengan hobinya. Namun, Kenzo masih belum sepenuhnya terbuka. Suatu hari, Siska memberitahu bahwa Kenzo sedang mengikuti turnamen catur di sekolahnya. Raka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia datang diam-diam dan berdiri di bagian belakang ruangan, memperhatikan Kenzo bermain dengan serius. Anak itu tampak tenang, tetapi matanya penuh fokus. Saat akhirnya Kenzo menang, ia melompat kegirangan, dan tanpa sadar, matanya bertemu dengan Raka yang tersenyum bangga di kejauhan. Seketika ekspresi Kenzo berubah, ia tampak terkejut, bahkan sedikit bingung. Setelah acara selesai, Raka memberanikan diri mendekatinya. "Selamat, nak, kamu hebat," katanya dengan suara lembut. Kenzo menunduk, memainkan ujung bajunya. "Kenapa ayah datang?" tanyanya tanpa menatap langsung. Raka tersenyum. "Karena ayah ingin melihatmu. Ayah ingin mendukungmu, Kenzo." Anak itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menggumam pelan, "Terima kasih." Itu adalah kata pertama yang keluar dari Kenzo dengan tulus. Raka merasakan sesuatu menghangat di hatinya. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai menemukan tempat di hati anaknya. Setelah turnamen catur, hubungan Raka dan Kenzo mulai mengalami perubahan kecil. Meskipun Kenzo masih terlihat canggung, setidaknya ia tidak lagi menolak saat Raka mengajaknya berbicara. Bahkan, sesekali anak itu membalas pesannya dengan singkat. Bagi Raka, ini adalah kemajuan besar. Ia terus mencari cara untuk bisa lebih dekat dengan anaknya tanpa memaksanya. Namun, di balik kebahagiaannya, ia menyadari bahwa masih ada tembok yang belum sepenuhnya runtuh. Suatu sore, Raka mengajak Kenzo ke toko buku. Ia sudah tahu bahwa anaknya suka membaca, jadi ia pikir ini bisa menjadi cara yang baik untuk menghabiskan waktu bersama. Kenzo awalnya terlihat ragu, tetapi akhirnya setuju. Mereka berjalan di antara rak-rak buku, dan Raka memperhatikan bagaimana mata anak itu berbinar saat melihat buku-buku catur dan ensiklopedia. "Kamu boleh pilih satu, ayah yang belikan," kata Raka. Kenzo menatapnya sebentar, lalu menggeleng. "Aku bisa beli sendiri pakai uang tabunganku," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ia tahu, di balik kata-kata sederhana itu, ada luka yang masih tertinggal. Kenzo belum sepenuhnya menerima kehadirannya sebagai ayah. Ia masih berusaha menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan Raka. Tapi, bukannya menyerah, Raka justru semakin yakin untuk bertahan. Ia menghela napas dan tersenyum. "Kalau begitu, boleh ayah sekadar membacakan buku untukmu di sini?" Kenzo tampak berpikir, lalu akhirnya mengangguk. Itu mungkin hal kecil, tapi bagi Raka, itu adalah sebuah harapan bahwa suatu hari nanti, Kenzo akan benar-benar menerimanya sebagai ayah. Sejak kunjungan ke toko buku, Raka semakin yakin bahwa ia harus lebih sabar dalam mendekati Kenzo. Anak itu tidak menolak kehadirannya, tetapi juga belum sepenuhnya menerimanya. Raka paham, selama 10 tahun Kenzo hanya mengenal Siska sebagai satu-satunya orang tua. Kini, tiba-tiba ada seseorang yang mengaku sebagai ayahnya. Wajar jika Kenzo butuh waktu untuk memahami semua ini. Suatu hari, Raka melihat bahwa Kenzo sering menghabiskan waktu sendirian di taman dekat rumahnya, duduk di bangku kayu sambil membaca buku. Ia pun memutuskan untuk datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Saat tiba, ia melihat Kenzo sedang membaca dengan serius. "Buku apa yang kamu baca kali ini?" tanyanya pelan.
Kenzo menoleh sekilas, lalu menunjukkan sampul buku. Tentang strategi catur. Jawabnya singkat. Raka tersenyum. Kamu mau main catur dengan ayah? Tawarnya. Kenzo menatapnya ragu. Ayah bisa main. Raka tertawa kecil. Dulu ayah sering main waktu kecil. Tapi mungkin sekarang sudah kalah jauh dari kamu. Mendengar itu, Kenzo tampak berpikir. Lalu akhirnya mengeluarkan papan catur kecil dari tasnya. Baiklah, kita coba, katanya. Raka merasa hatinya menghangat. Ini mungkin hanya sebuah permainan catur. Tapi bagi Raka, ini adalah bukti bahwa sedikit demi sedikit, Kenzo mulai membuka ruang kecil untuknya di hatinya. Permainan catur antara Raka dan Kenzo berlangsung dalam diam. Kenzo tampak serius, memikirkan setiap langkah dengan hati-hati. Sementara Raka berusaha mengimbangi meskipun ia tahu dirinya bukan tandingan anak itu. Setiap kali Raka mencoba menyusun strategi, Kenzo selalu punya cara untuk mengatasinya. Kamu hebat, kata Raka setelah beberapa kali kehilangan bidaknya. Kenzo hanya mengangkat bahu. Aku sering latihan, jawabnya singkat. Saat permainan hampir berakhir dan Kenzo jelas akan menang, Raka tiba-tiba berkata, ayah ingin lebih sering melakukan ini denganmu. Kenzo yang sedang bersiap melakukan gerakan terakhir menghentikan tangannya. Matanya menatap papan catur, lalu perlahan beralih ke wajah Raka. Ada sesuatu di sorot matanya, keraguan, keingintahuan, dan mungkin sedikit harapan. Kenapa? Tanyanya pelan. Raka menarik napas dalam. Karena ayah ingin menjadi bagian dari hidupmu, Kenzo. Ayah tahu ayah terlambat, dan ayah mungkin belum pantas disebut ayah olehmu. Tapi kalau kamu memberiku kesempatan, ayah akan berusaha. Kenzo terdiam cukup lama, lalu akhirnya menyelesaikan langkahnya. Skakmat, katanya datar. Raka tersenyum, menerima kekalahannya dengan lapang dada. Tapi bagi Raka, hari ini bukan tentang menang atau kalah dalam permainan catur. Hari ini adalah satu langkah kecil lagi menuju hati anaknya. Setelah permainan catur itu, hubungan Raka dan Kenzo perlahan membaik. Kenzo masih belum bisa memanggilnya ayah, tetapi setidaknya ia tidak lagi menghindari Raka. Mereka mulai lebih sering bertemu, meskipun Siska masih selalu ada di antara mereka. Raka tahu, Siska sengaja tetap berada di sana untuk memastikan semuanya berjalan baik. Namun, meskipun ia bahagia karena mendapat sedikit ruang di hati anaknya, ada sesuatu yang masih mengganjal. Suatu hari, saat mengantar Kenzo pulang, Raka melihat beberapa anak bermain bola di halaman depan rumah. Salah satu anak tiba-tiba bertanya pada Kenzo, "Itu siapa?" "Kakakmu." Kenzo tampak kaku. Ia menatap Raka sekilas, lalu menjawab, "Bukan, cuma kenalan." Jawaban itu membuat hati Raka mencelos. Ia tahu Kenzo masih belum siap mengakui dirinya sebagai ayah. Namun, mendengar kata "kenalan" terasa seperti pukulan telak. Siska yang melihat kejadian itu segera menenangkan suasana. Kenzo masih butuh waktu, katanya pelan saat Raka mengantarnya pulang. Jangan terlalu diambil hati. Raka tersenyum kecil. Meskipun dalam hatinya ia merasa sedih, ia tidak bisa menyalahkan Kenzo. Anak itu telah tumbuh tanpa sosok ayah selama ini. Dan tiba-tiba saja harus menerima kenyataan bahwa seseorang yang tidak pernah ia kenal adalah ayah kandungnya. Aku akan menunggu, jawab Raka mantap. Tidak peduli berapa lama, ia akan terus berusaha sampai Kenzo benar-benar menerimanya. Sejak kejadian itu, Raka mencoba untuk tidak terlalu memaksakan dirinya dalam kehidupan Kenzo. Ia tetap hadir, tetapi lebih banyak mengamati dari jauh, membiarkan Kenzo yang menentukan sejauh mana ia boleh masuk. Namun, suatu hari, sebuah kejadian tak terduga membuat semuanya berubah. Saat Raka pulang dari kantor, ia menerima telepon dari Siska. Suaranya terdengar panik. "Raka, Kenzo, dia terluka." Jantung Raka berdegup kencang. Tanpa banyak bertanya, ia langsung melajukan mobilnya menuju rumah sakit yang disebutkan Siska. Sesampainya di sana, ia melihat Siska duduk di ruang tunggu dengan wajah cemas. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan napas memburu. Kenzo jatuh dari sepeda di jalan turunan. Luka di kakinya cukup dalam, dan dia syok. Raka segera masuk ke ruangan tempat Kenzo dirawat. Anak itu duduk di tempat tidur dengan ekspresi murung, kakinya diperban. Saat melihat Raka,
Kenzo tampak terkejut. Tetapi kali ini, tidak ada lagi jarak yang ia buat. Kamu baik-baik saja? Tanya Raka dengan suara lembut. Kenzo menunduk, lalu berkata pelan, sakit. Raka menghela napas dan duduk di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengusap kepala Kenzo dengan lembut. Ayah di sini, katanya spontan. Kenzo tidak menepis tangannya, tidak juga menolaknya. Mungkin untuk pertama kalinya, tembok di hatinya mulai benar-benar runtuh. Setelah kejadian di rumah sakit, hubungan Raka dan Kenzo semakin membaik. Kenzo mulai terbiasa dengan kehadiran Raka dalam hidupnya. Meskipun masih belum memanggilnya ayah, tetapi setidaknya ia tidak lagi menolak perhatian Raka. Bahkan, saat Raka datang menjenguknya di rumah setelah insiden kecelakaan, Kenzo dengan santai berbicara dengannya, sesuatu yang dulu sulit ia lakukan. Suatu sore, ketika Raka datang membawa es krim kesukaan Kenzo, ia mendapati anak itu sedang duduk di ruang tamu sambil menggambar sesuatu. Raka penasaran dan duduk di sampingnya. Apa yang kamu gambar? Tanyanya pelan. Kenzo ragu sejenak, lalu memperlihatkan kertasnya. Di sana, terlihat gambar seorang anak laki-laki yang berdiri di antara seorang wanita dan pria yang lebih tinggi. Raka menelan ludah. Itu jelas gambar keluarga. Siapa mereka? Tanyanya. Meskipun dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Kenzo diam sejenak, lalu mengangkat bahunya. Aku tidak tahu, tapi mungkin ini aku, Mama, dan ia menggantung kalimatnya, tidak melanjutkan. Raka tidak ingin memaksanya, ia hanya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Itu gambar yang bagus, katanya lembut. Kenzo menatapnya sebentar, lalu kembali menggambar. Kali ini, ia menambahkan sesuatu di kertasnya. Tulisan kecil di atas gambar pria yang berdiri di sebelah anak itu, ayah. Hati Raka bergetar, mungkin Kenzo belum bisa mengatakannya secara langsung. Tapi lewat gambar itu, ia tahu bahwa anaknya perlahan mulai menerimanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun hubungan Raka dan Kenzo semakin membaik, masih ada satu hal yang belum terjadi. Kenzo belum pernah memanggilnya ayah secara langsung. Raka tidak ingin memaksa, ia tahu semua butuh waktu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sangat berharap bisa mendengar panggilan itu dari mulut anaknya sendiri. Suatu hari, Raka mengajak Kenzo dan Siska untuk makan malam di sebuah restoran. Ia ingin menciptakan suasana yang lebih santai, di mana mereka bisa berbicara lebih bebas. Saat mereka duduk dan memesan makanan, Raka memperhatikan bagaimana Kenzo mulai terlihat lebih nyaman berada di dekatnya. Anak itu bahkan mulai bercanda sedikit dengan Siska. Kamu ingin tambah jus? Tanya Raka. Kenzo menatap gelasnya yang hampir kosong, lalu mengangguk. Namun, saat pelayan datang, ia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Ayah, aku mau jus jeruk. Suasana di meja tiba-tiba terasa hening. Siska menatap Raka dengan tatapan terkejut. Sementara Raka sendiri merasakan sesuatu yang begitu hangat mengalir di dalam dadanya. Kata itu sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Kenzo akhirnya mengakuinya sebagai ayah. Raka tersenyum lebar, berusaha menahan haru yang hampir meledak. Baik, ayah pesankan untukmu. Jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Kenzo hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap menu. Namun, di wajahnya, ada senyum samar yang Raka yakin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah malam di restoran itu, sesuatu dalam hubungan Raka dan Kenzo benar-benar berubah. Kini, Kenzo tidak lagi ragu untuk memanggilnya ayah, meskipun masih dengan nada yang sedikit canggung. Namun, bagi Raka, itu sudah lebih dari cukup. Setiap panggilan itu seperti hadiah yang selama ini ia impikan. Ia merasa semakin dekat dengan anaknya, seolah akhirnya bisa mengambil kembali sesuatu yang telah hilang selama bertahun-tahun. Suatu sore, saat Raka mengunjungi rumah Siska, ia melihat Kenzo duduk di teras sambil merakit sesuatu. Kamu sedang apa? Tanya Raka sambil duduk di sampingnya. Kenzo mengangkat kepalanya sebentar sebelum kembali fokus. Merakit puzzle. Jawabnya. Raka memperhatikan bahwa puzzle itu bergambar 3 orang. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak laki-laki. Hatinya kembali bergetar melihatnya. Kamu butuh bantuan, tawarnya. Kenzo terdiam sesaat,
lalu menggeser puzzle itu sedikit ke arah Raka. Boleh, katanya pelan. Mereka mulai menyusun kepingan-kepingan puzzle itu bersama. Sesekali Kenzo mengoreksi jika Raka salah menempatkan potongan, dan mereka tertawa kecil. Siska yang melihat dari pintu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Saat puzzle hampir selesai, Kenzo tiba-tiba berkata, "Dulu aku sering berpikir, kenapa aku nggak punya ayah?" Raka menghentikan tangannya, menatap anaknya dengan hati-hati. "Sekarang kamu masih berpikir begitu?" Tanyanya pelan. Kenzo menggeleng, lalu menatap puzzle yang hampir sempurna. "Sekarang aku tahu, ayah selalu ada, hanya saja, aku yang baru menemukannya." Kalimat itu begitu sederhana, tetapi bagi Raka, itu adalah bukti bahwa akhirnya, ia benar-benar diterima dalam hidup anaknya. Meskipun hubungan mereka semakin erat, Raka tahu bahwa di dalam hati Kenzo masih tersimpan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Anak itu mulai memanggilnya ayah, tetapi terkadang masih ada keraguan dalam tatapannya, seolah ia takut suatu hari Raka akan menghilang lagi dari hidupnya. Raka ingin meyakinkan Kenzo bahwa kali ini, ia tidak akan pergi. Suatu hari, Raka mengajak Kenzo ke taman kota untuk bermain layang-layang. Ia ingat dulu saat kecil, ia sering bermain layangan bersama ayahnya, dan ia ingin membagikan pengalaman itu kepada anaknya. "Pernah coba main layang-layang sebelumnya?" tanya Raka sambil merakit rangka layangannya. Kenzo menggeleng. "Belum pernah, tapi aku mau coba." Raka tersenyum dan membantu Kenzo memasang benang sebelum mereka mulai menerbangkannya bersama. Saat layang-layang mulai terbang tinggi, Kenzo menatapnya dengan kagum. "Kalau benangnya putus, dia bakal hilang," gumamnya pelan. Raka menoleh, menangkap arti yang lebih dalam di balik kata-kata anaknya. Ia menghela napas dan berlutut di hadapan Kenzo, menggenggam bahunya dengan lembut. "Ayah nggak akan pergi lagi, Kenzo. Ayah janji." Kenzo menatapnya dalam diam, lalu menggenggam benang layang-layangnya lebih erat. Kali ini, ada kepercayaan di matanya yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Perlahan, ketakutan itu mulai memudar. Sejak saat itu, hubungan Raka dan Kenzo benar-benar berubah. Kenzo tak lagi ragu saat memanggilnya ayah, dan Raka tak lagi merasa seperti orang asing dalam hidup anaknya. Mereka mulai melakukan banyak hal bersama, bermain catur, membaca buku, bahkan sekadar mengobrol tentang hal-hal kecil. Siska yang melihat perubahan ini hanya bisa tersenyum lega. Ia tahu, perjuangan Raka akhirnya membuahkan hasil. Suatu malam, ketika Raka hendak pulang setelah menghabiskan waktu bersama Kenzo, anak itu tiba-tiba menarik ujung bajunya. "Ayah," panggilnya pelan. Raka terkejut, karena selama ini Kenzo jarang memanggilnya dengan begitu langsung. "Ya, nak." Kenzo terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kapan ayah pulang ke rumah?" Raka tertegun. Ia melirik Siska yang berdiri di dekat pintu. Jelas sama terkejutnya dengan pertanyaan itu. "Maksudmu?" tanya Raka hati-hati. Kenzo menunduk, menggenggam ujung bajunya dengan lebih erat. "Aku ingin ayah ada di rumah, setiap hari." Kata-kata itu membuat hati Raka menghangat. Ia menatap Siska, mencoba mencari jawabannya di mata wanita itu. Siska tidak langsung menjawab, tetapi ada sesuatu di dalam sorot matanya, keikhlasan, penerimaan, dan mungkin harapan yang sama. Raka tersenyum, lalu berlutut di depan Kenzo. "Kalau itu yang kamu inginkan, ayah akan cari cara untuk bisa selalu ada di dekatmu," janjinya. Kenzo mengangguk kecil, lalu tanpa diduga, ia memeluk Raka untuk pertama kalinya. Malam itu, Raka merasa penantiannya selama ini telah berakhir. Akhirnya, ia benar-benar menjadi seorang ayah dalam hidup anaknya. Setelah malam itu, Raka benar-benar berusaha memenuhi janjinya. Ia tidak ingin lagi menjadi sosok yang hanya datang sesekali dalam hidup Kenzo. Dengan penuh keberanian, ia mengajak Siska berbicara serius. "Aku ingin kembali, bukan hanya sebagai ayah untuk Kenzo, tapi juga sebagai suamimu," katanya dengan tulus. Siska terdiam. Jelas tak menyangka Raka akan mengatakannya. "Aku tahu aku banyak salah di masa lalu," lanjut Raka. "Aku menelantarkanmu, meninggalkan Kenzo tanpa sosok ayah. Tapi sekarang aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh lagi."
Siska menatapnya dalam diam, lalu menghela napas panjang. Ini bukan keputusan yang mudah, Raka. Aku butuh waktu. Jawabnya jujur. Raka mengangguk, menghormati perasaan Siska. Ia sadar, cinta tidak bisa dipaksakan. Tetapi ia akan berusaha meyakinkan Siska dengan perbuatannya, bukan hanya kata-kata. Hari-hari berlalu, dan perlahan, Siska mulai melihat perubahan dalam diri Raka. Ia bukan lagi pria yang dulu meninggalkannya. Ia lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan yang terpenting, ia benar-benar mencintai Kenzo. Sampai suatu malam, ketika Raka hendak pulang, Siska menghentikannya di depan pintu. Kalau kamu benar-benar ingin kembali, rumah ini selalu punya tempat untukmu, katanya pelan. Mata Raka berkaca-kaca, ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya dan Siska. Ini tentang mereka bertiga, tentang keluarga yang akhirnya utuh kembali. Kenzo yang mendengar itu langsung berlari dan memeluk mereka berdua. Malam itu, Raka tahu, ia telah menemukan tempatnya yang sesungguhnya. Perjalanan panjang penuh luka, penyesalan, dan harapan akhirnya membawa mereka kembali menjadi keluarga. Raka mungkin terlambat menyadari keberadaan anaknya, tetapi ia tak pernah terlambat untuk mencintainya. Kenzo akhirnya menerima ayahnya, dan Siska membuka kembali hatinya. Kini, mereka bukan lagi sekadar 3 orang yang terpisah. Mereka adalah keluarga. Karena keluarga bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tinggal dan berjuang bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.